kuasa, kami menyembahmu Yesus. Biarlah siap mulut yang menyembahmu Tuhan. Biarlah siap hati yang datang untuk merasakan kasih-Mu. Kiranya Engkau datang di hadirat-Mu Tuhan. Datanglah ke tempat ini Tuhan. Datanglah di tengah-tengah kami. Agar setiap hati yang menyembah, setiap mulut yang menyembah Engkau dapat merasakan kasih-Mu dengan sangat luar biasa Tuhan. Kami anak-anak-Mu datang. Kami meninggalkan duniawi kami sejenak untuk memuji, menyembah nama Engkau Tuhan. Kiranya acara kami dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah setiap pujian kami, biarlah setiap penyembahan kami, semua dapat Engkau terima dengan baik Tuhan. Terima kasih Pak, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Duh, kayaknya orangnya banyak tapi kok nggak dengar banget ya. Shalom semuanya. Shalom. Oke. Duh, ini mantap banget sih. Kursinya penuh ya kayaknya ya. Ini setan juga nggak bisa duduk teman-teman. Semangat. Oke. Mungkin. Oke deh. Oke teman-teman. Mungkin capek mau duduk atau mau berdiri? Sip, emang anak muda ini ya, luar biasa semangatnya. Oke, aku mau ngobrol dulu deh. Ini kan bulan Februari ya, benar Mbak Dian? Benar. Februari itu ada hari kasih sayang, Valentine. Ngaku siapa yang datang sama cowoknya, sama ceweknya? Wah bisik-bisik pasti banyak, bisik-bisik pasti banyak. Gak apa-apa teman-teman, itu justru memperlihatkan kalau pacaran di dalam Tuhan. Oke, mungkin teman-temannya ada yang belum datang ke sini, boleh banget. Ini walaupun kelihatan penuh, kita masih bisa menyediakan kursi sampai luar juga masih bisa. Oke, kita hari ini harus penuhi gereja ini dengan Roh Kudus, dengan sorak-sorai, dan kita akan memuji nama Tuhan. Jawaban angkat tangan.
sendiri yang loncat, aneh dong, dilihat doang dong. Ini kan teman-teman sudah datang ke sini, biar memuji Tuhan itu nggak setengah-setengah teman-teman, biar langsung full. Nanti kalau full tiket surganya nomor 1, mau nggak? Mau tiket surga nggak? Nah kalau mau nyanyinya loncat, oke? Belum capek ya teman-teman? Asik, oke. Kali ini kita akan menyorakan haleluya.
kelihatan capeknya soalnya dari sini. Aku dari sini bisa melihat teman-teman masih sangat bersemangat untuk memuji nama Tuhan. 10 lagu lagi ya, 10 lagu lagi, tapi berdiri. Oke. Oke, kayaknya tadi kita udah lompat-lompat, kita udah memuji Tuhan dengan sangat bersuka cita. Kali ini aku mau ajak teman-teman untuk joget. Siapa suka joget? Siapa suka dangdutan? Siapa suka orkes? Ngaku, yang pulang dari sini nonton orkes ngaku. Oke. Aku mau nanti teman-teman harus semuanya joget. Kagep tolong dilihat, yang gak joget ajak maju sini. Oke? Oke, sip. Semua harus joget ya. Harus punya jogetannya masing-masing. Teman-teman, kita di sini pastinya hidup rukun bersama-sama. Amin. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati, jangan ada kesedihan, karena di dalam Tuhan kita harus hidup dengan penuh kerukunan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi teman-teman. Oh, betapa indahnya. Sebelah sini yuk. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya
Capek ya teman-teman, capek. Aku aja capek, masa kalian nggak capek? Sama dong capeknya. Oke, bisa tarik napas dulu, bisa minum dulu boleh. Jangan tidur ya tapi ya, jangan tidur. Duduk dulu, duduk. Sebentar kita akan berikan, belum, aku mau mereview gerakan teman-teman. Tadi dari atas tuh ricu sih, apalagi mas-mas yang pojok ini. Nah ini ketahuan, sukanya nonton dangdut ya. Goyangnya luas. Ih tante anaknya nonton dangdut. Oke, aku senang banget bisa bergoyang sama teman-teman, aku senang banget bisa memuji Tuhan. Seceria itu dengan teman-teman. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan. Yang bertugas, saya persilakan. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang
Terima kasih untuk teman-teman sudah memberikan persembahan. Semoga besar kecilnya persembahan yang kita berikan dapat berkenan di hati Tuhan. Aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kali ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Aku pengen sedikit ngomong sama teman-teman. Mungkin sebagai anak muda pada umumnya, kadang kita merasa kita haus akan kebebasan. Kita haus akan hal dunia. Kita haus akan main-main dan lain sebagainya. Aku juga merasakan yang sama teman-teman. Dan untuk melawan semua kedagingan itu sangat dibutuhkan peran Yesus dalam hidup kita. Bisa teman-teman merasa jauh dari Tuhan, teman-teman merasa mungkin kok hubunganku sama Tuhan jelek banget ya. Jangan pernah merasa kalau itu adalah akhir. Karena percayalah teman-teman, Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya. Dan aku mau ngomong ke teman-teman bahwa hidup kita, sekecil apapun hal yang kita miliki, sesepele apapun hal yang kita miliki, itu semua milik Tuhan, bukan milik kita masing-masing. Jadi pada malam hari ini, mungkin setelah ini aku akan ketemu lagi sama teman-teman. Jadi untuk malam ini aku pengen ajak teman-teman untuk kita sama-sama minta ampun ke Tuhan. Kita minta maaf kalau kita punya salah, kalau kita jauh dari Tuhan. Karena sejauh apapun langkah kita menjauh dari Tuhan, Tuhan akan tetap menggandeng tangan kita. Dan Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai selamanya. Kesesakanku Kau beri kedamaianmu dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbananmu, kau jadikan
Tuhan, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau tahu Tuhan, tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau tahu, Tuhan tahu, tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena keberadaan kami sebagaimana adanya adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kami dari-Mu. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan cinta-Mu dari kami. Biarlah cinta-Mu senantiasa menguatkan kami dan memperbarui hidup kami. Dan malam ini kami mau belajar akan kedalaman kasih-Mu ya Bapa. Engkau yang berkati pelayanan firman pada malam hari ini menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Halo, selamat malam kawan-kawan. Kawan-kawan ya, gak apa-apa ya. Ada kawan Pak Ardi itu kawan, Pak Deki itu kawan itu ya. Juga adik-adik semua, mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang telah ditetapkan Abundant Love. Dari 1 Yohanes 4 kita akan baca ayat 7 sampai 12. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu,
bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ada yang pernah ingat kisah tentang anak yang hilang? Di Lukas 15, ada ya? Tahu ya tentang kisah anak yang hilang? Dalam bahasa Inggris apa judulnya? Ada yang tahu? The Prodigal Son. Anak yang boros. Karena si bungsu memboroskan semua harta yang ia dapatkan. Nah, ada seorang penulis bernama Tim Keller atau Timothy Keller. Dia menulis satu buku yang berjudul The Prodigal God. Nah, ini menarik. Bukan anak yang boros, tetapi Allah yang boros. The Prodigal God. Apa artinya? Boros dalam apa? Keller mengatakan bahwa Allah itu boros dalam anugerahnya. Kasih Allah itu berlimpah ruah, tak terbatas. Dan itu disampaikan dengan sangat baik. Buku ini cukup singkat, cukup pendek, sekitar 135 halaman, mengkaji secara khusus dari Lukas 15. Dan itu dianggap sebagai jantungnya kekristenan, yaitu apa? Kasih Allah yang berlimpah ruah, kasih Allah yang boros. Dan tadi, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam ayat yang ke-8 bahwa Allah adalah kasih. Jadi identitas Allah adalah kasih. Kasih itu bukan hanya sebagai salah satu karakter Allah, bukan hanya sebagai salah satu atribut Allah, tetapi God is love. Allah adalah kasih. Itu menjadi identitas Allah. Jadi ini perlu kita pahami. Kalau Allah adalah kasih dan itu menjadi identitasnya, maka mustahil dia tidak mencintai, dia tidak mengasihi. Kenapa? Kalau ia tidak mengasihi, maka dia bukan Allah. Karena Allah adalah kasih. Loh Pak, di dalam kitab suci kan ada Allah itu juga marah gitu kan. Allah itu menghakimi, Allah itu adil. Ya, tetapi dalam kitab suci tidak pernah disebutkan keadilan. Kemudian juga ketika Tuhan marah itu sebagai identitas. Itu adalah sebagai karakter, itu sebagai atribut dari Allah adalah kasih. Jadi kalau misalkan Tuhan murka kepada umatnya, itu karena Allah adalah kasih. Maka kemurkaannya itu adalah untuk memurnikan umatnya. Jadi kalau Allah itu baik, kenapa? Karena ia adalah kasih. Identitas Tuhan itu adalah kasih. Seperti misalkan kalau kita bicara tentang matahari, identitas matahari itu ya seperti itu. Ya api gitu ya. Maka di dalam identitas itu maka ada kehangatan, ada panas, bisa membakar dan seterusnya. Jadi Allah itu apa? Misalkan dikatakan seperti itu ya. Allah adalah kasih. Itu identitas Allah. Dan ini sangat penting untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin Allah tidak mengasihi. Termasuk juga tidak mungkin Allah tidak mengasihimu. Kalau ia tidak mengasihimu, maka ia menyangkal dirinya sendiri dan itu mustahil. Ya. Jadi jati diri Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, bukan karena bagaimana kita. Ya,
bukan karena kita telah menjadi anak yang baik, bukan karena perilaku kita itu oke, bukan karena kita telah bertobat, bukan karena kita layak untuk dikasihi. Allah adalah kasih, bukan karena bagaimana kita, tetapi Allah adalah kasih sebagaimana kita adanya. Ia mengasihi sebagaimana kita adanya. Ia mengasihi bukan karena kita sesuatu. Dia mengasihi meskipun kita seperti ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kasih adalah identitas Allah. Sekali lagi, mustahil dia tidak mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Jadi Bapak Ibu, Kulino ya, Bapak ada ya, ibunya ada usia dia. Bapak Ibu dan adik-adik semua, rekan-rekan semua. Allah adalah kasih. Curahan kasihnya bukan karena mengapa, tetapi ia mengasihi karena ia adalah kasih. Ia tidak bisa tidak untuk mengasihi. Jadi meskipun kita merasa tidak layak untuk dikasihi, atau bagaimanapun kondisi keadaan hidup kita, bahkan saya berani mengatakan apapun orientasi seksual Anda gitu kan, Allah adalah kasih dan ia mengasihi kita. Bagaimanapun situasi yang telah kita alami, meski kita tidak layak untuk dikasihi, bahkan kita sulit untuk mengasihi diri kita sendiri, Allah tetap mencurahkan kasih-Nya karena ia adalah kasih. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kasih Allah yang berlimpah ruah itu, yang tidak terukur itu, tidak mampu untuk kita selami. Ya. Sehingga kalau kita membuat konsep tentang kasih Allah, itu bukan kasih Allah, itu adalah konsep kita dan itu terbatas. Kasih itu selalu melampaui batasan-batas yang kita buat. Itu seringkali hadir di tempat-tempat yang bahkan tidak kita sukai, di tempat-tempat yang tidak kita harapkan. Pernah? Ya. Tuhan Yesus kenapa ketika di Lukas pasal 4 dia mau dilemparin ke jurang? Ingat kenapa coba? Kalau kita perhatikan, karena Tuhan Yesus yang berkarya di Kapernaum dan di berbagai tempat tidak berkarya di kampungnya sendiri di Nazaret. Dan ketika itu Tuhan Yesus mengatakan, ingat ketika pada masa kelaparan dulu ada banyak sekali janda di Israel, tetapi Tuhan justru memberi makan janda di Sarfat, janda kafir. Anugerah Allah ada di luar umatnya. Jadi itu di luar batas-batas yang kita bisa buat. Ada banyak orang kusta di Israel, tetapi Allah justru pada zaman Elia atau Elisa ya, Allah justru menyembuhkan Naaman, bukan orang Israel. Jadi Allah itu mengasihi tidak mampu untuk kita batasi. Kasih Allah itu tidak terbatas. Kasih Allah tidak mampu kita rumuskan. Kasih Allah tidak mampu untuk kita kerdilkan dengan harapan-harapan kita. Dan itu sesungguhnya menjadi kekuatan kita semua. Anak-anak muda punya kekuatan. Kenapa? Karena kasih Allah itu tidak terbatas. Kasih Allah itu penuh dengan kejutan. Sehingga ketika kalian merasa ada dalam titik terendah sekalipun, ada harapan bahwa kita selalu ada dalam curahan rahmat Allah. Dan curahan rahmat Allah itu penuh kejutan. Itu tidak terduga, tidak terbayang. Bahkan ketika kita merasa mustahil ada rahmat Allah dalam hidup kita, kita merasa mustahil kita diterima oleh Allah, kasih Allah, cinta Allah itu melampaui batasan-batasan yang kita buat. Penuh kejutan. Maka kita harus selalu berjalan bersama dengan rahmat. Tadi ada lagu yang menarik sekali, cukuplah rahmatmu bagiku. Iya, bahkan ketika kita tidak mampu menyelami, kita perlu untuk menyadari bahwa rahmat itu selalu tercurah. Cuma seringkali kita tidak mampu untuk menyadarinya karena frekuensinya berbeda. Itu ada di luar frekuensi kita. Rahmat Allah itu selalu ada, meskipun tidak mampu untuk kita pahami. Nah, yang seringkali muncul adalah pertanyaan ini. Kalau benar-benar kasih dan cintanya itu selalu tercurah pada hidup kita, pertanyaannya adalah kenapa
hidup kita nggak selalu baik-baik saja. Atau mungkin anak-anak muda ada yang mengatakan, kalau Allah itu benar-benar mengasihi, kenapa kok banyak hal tragis terjadi dalam hidupku? Kenapa kok orang tuaku tidak akur? Kenapa aku dilahirkan dalam keluarga yang seperti ini? Kenapa kalau Allah itu mengasihiku, cita-citaku runtuh karena kegagalan demi kegagalan? Ya. Kalau Allah itu mengasihiku, kenapa Tuhan mengizinkan pacarku direbut temanku misalkan? Kalau Allah mengasihiku, kenapa hidupku seperti ini? Teman-teman, boleh nggak kita bertanya seperti itu? Boleh. Pertanyaan itu bukan lawan dari iman. Ya. Justru kalau kita bertanya, kalau engkau benar-benar mengasihi, kenapa demikian? Itu berarti kita masih percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tetapi ingat bahwa tidak selalu semua pertanyaan itu bisa terjawab. Ya. Tidak selalu pertanyaan-pertanyaan mengapa itu jawabnya. Tidak tahu. Kalau Anda datang kepada saya, kenapa Pak kok seperti ini? Saya tidak tahu. Kok tidak tahu gimana? Tidak selalu harus ada jawaban atas setiap pertanyaan kita dalam bentuk jawaban-jawaban yang bisa kita pahami. Tapi yang mau saya katakan demikian, meskipun banyak sekali pertanyaan kita yang tidak terjawab tentang kasih Allah, itu tidak akan mengubah satu kebenaran bahwa Dia mengasihi kita. Meskipun kita seringkali mempertanyakan itu, bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memisahkan kasih Allah dalam diri kita. Dan itu yang paling penting. Ada banyak pertanyaan, ya, tetapi satu hal yang sangat penting, kasih Allah itu selalu ada. Kita selalu ada dalam rengkuhan Allah. Ya. Jadi jangan menyesal dengan apa yang terjadi pada diri kita. Kasih Allah yang berlimpah ruah itu tak terukur, tak terselami, dan itu akan selalu diberikan kepada kita, terlepas kita punya pertanyaan atau tidak. Bahkan berbagai keraguan-keraguan yang kita miliki itu tidak mengubah fakta apapun bahwa Allah selalu mengasihi kita. Dan ingat, kalau Allah mengasihi kita dan kasihnya itu penuh dengan kejutan, kasih Allah itu kreatif. Kasih Allah itu bisa mengubah kondisi kita, dan Ia mengubah melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Jadi kita tetap berada dalam kasih Allah meskipun kita tidak memahami betapa besar kasih-Nya itu pada kita. Yang perlu kita lakukan apa? Teruslah melangkah dengan kasih Allah yang selalu diberikan kepada kita. Terimalah dirimu, hargailah hidupmu, meskipun banyak hal tragis terjadi dalam hidupmu. Karena engkau dicintai oleh Allah. Bahkan ketika keluargamu tidak mengasihimu sekalipun, teman-temanmu menolakmu sekalipun, Allah mengasihimu. Allah tidak mungkin membencimu. Allah tidak mungkin menolakmu. Kenapa? Karena Allah identitasnya adalah kasih. Ia tidak mungkin menyangkal dirinya sendiri. Itu bagian pertama yang perlu untuk kita ingat. Dan itu yang menjadi kekuatan kita sebagai anak-anak muda. Sebagai anak muda, orang bisa melakukan kesalahan, iya. Tapi Allah mengasihi kita. Nah, kalau Allah mengasihi kita berarti enak dong Pak, aku bisa ngapain aja. Kan Allah mengasihi kita, Dia kan gak mungkin tidak mengasihi kita. Karena jati dirinya, identitasnya adalah kasih. Tapi begini, bukan gitu konsepnya ya. Penting untuk kita sadari bahwa kasih Allah itu selalu mengubah. Kasih itu selalu mengubah. Kasih itu tidak berarti semuanya boleh. Itu bukan kasih. Kasih Allah itu mengubah. Ingat, lihat ayat yang ke-9. Di ayat 9 dikatakan, dan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya apa? Supaya kita hidup olehnya. Jadi Allah mencurahkan kasih-Nya itu supaya kita hidup olehnya. Ya, jadi bukan berarti seperti ajaran hipergrace ya, bahwa kita bisa ngapain aja, enggak.
Allah mengasihi kita, bahkan Allah mengasihi kita bukan melalui kasih yang dari jauh. Allah mengasihi kita melalui masuk ke dalam realitas hidup kita, masuk ke dalam kehidupan kita apa adanya, yang merengkuh kita untuk apa? Untuk merubah, supaya kita hidup olehnya. Seringkali kepada teman-teman muda saya sampaikan, kasih Allah itu bukan kasih dari atas sana. Ibaratnya kita itu ada di dalam keterpurukan gitu, ada di dalam tenggelam di dalam lumpur yang begitu pekat. Ia mau masuk ke dalam lumpur karena ia mengasihi kita. Tapi ingat ya, ia masuk ke sana bukan supaya bersama-sama dengan kita di lumpur itu. Kita masuk ke dalam lumpur untuk memberi kehidupan kepada kita. Itu selalu mengubah. Kasih agape itu selalu sebuah hasrat yang tercurah, yang mendorong orang lain untuk menjadi lebih baik. Itu kasih. Jadi rekan-rekan yang dikasih Tuhan, kalau Allah itu kasih dan menerima hidup kita, maka hiduplah selalu dalam relasi dengan Allah. Kalau kita keluar dari relasi dengan Allah, tidak ada kasih di situ. Ya. Hidup seenaknya, hidup di luar Allah itu enggak enak. Contohnya apa? Anak yang bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang. Seringkali enak dong Pak, seperti anak yang bungsu bisa foya-foya. Enggak. Foya-foya itu enggak enak karena ia kehilangan segala sesuatu. Seringkali ada orang berkata, enak dong kalau orang-orang yang berdosa itu diampuni. Salah. Berdosa itu enggak enak. Gimana mungkin terpisah dari kasih Allah kok enak? Terpisah dari hubungan dengan Allah kok enak? Berdosa itu enggak enak. Tidak ada yang enak dalam dosa. Mungkin dunia ini kelihatannya menganggap itu enak, tapi sesungguhnya enggak enak. Oleh karena itu teman-teman, kalau engkau apapun keadaanmu dikasih oleh Allah, sambutlah kasih itu. Berubahlah. Kasih itu mengubah. Ada sebuah kisah dari seorang guru gereja, bapak gereja, yaitu dari Agustinus yang hidup di abad keempat. Dia seorang uskup di Hippo. Dalam bukunya yang berjudul Confession, pengakuan, yang sangat terkenal, ia menuliskan apa adanya. Dia dulu seorang muda yang sangat nakal, beling sekali, dan ia menuliskan satu, bukan puisi, tulisan yang sangat indah, dan ini digubah dalam lagu oleh seorang frater Katolik, bisa dilihat di YouTube nanti tapi ya, judulnya Terlambat Aku Mencintaimu. So sweet ya. Wah, terlalu kecil, Jod. Saya bacakan deh. Terlambat aku mencintaimu, maunya Tuhan. Oh keindahan yang begitu lama, namun begitu baru. Sebab lihatlah, engkau di dalam dan aku di luar. Dan di sana aku mencarimu. Jadi kayak apa ya? Pelisiban gitu ya. Tanpa cinta aku bergegas dengan pongah di antara hal-hal yang indah yang kau ciptakan. Nah, ini kan mirip sama kita. Kita seringkali asik dengan hal-hal indah yang Tuhan ciptakan, tapi kita lupa siapa yang menciptakannya. Engkau bersamaku, tetapi aku tidak bersamamu. Tetapi Agustinus mengatakan, engkau memanggil dan berteriak lantang pada ketulianku. Engkau bersinar menyilaukan dan mengusir kebutaanku. Engkau telah menyentuhku dan aku terbakar oleh damai-Mu. Jadi Agustinus mau mengatakan terlambat untuk mengasihi, untuk mencintai. Kenapa? Karena cinta Allah itu selalu di depan kita. Inisiatif dari cinta itu adalah Allah. Jadi bukan kita yang mengasihi Allah. Tadi dikatakan dalam Alkitab, di dalam ayat yang betul, bukan kita yang mengasihi Allah. Kita selalu terlambat dengan kasih Allah. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ia yang selangkah di depan kita. Bahkan orang masih berdosa pun Allah selangkah di depan kita. Agustinus mengalami itu dan kita juga mengalami itu. Kasih Allah itu selalu ada di depan kita. Dan kasih Allah yang di depan kita itu yang mengubah kita. Ia yang tidak menyerah dengan hidup kita. Ia yang terus memanggil kita meskipun kita mengeraskan hati, mengeraskan telinga kita. Ia yang akan
menyilaukan mata kita ketika kita dikuasai oleh kebutaan. Dia tidak menyerah dengan kita karena ia ingin mengubahmu. Oleh sebab itu teman-teman, malam hari ini kalau kita mengakui bahwa Allah itu kasih dan sungguh Allah itu mengasihimu, sambutlah kasih Allah, jangan mengeraskan hatimu. Nah, yang terakhir yang bisa kita renungkan dari ayat-ayat ini, kasih Allah yang berlimpah ruah itu mendorong kita semua untuk mengasihi. Di ayat 7 sampai yang ke-8 jelas sekali, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Di dalam ayat yang terakhir juga dikatakan di ayat yang ke-20, kalau teman-teman baca, jika aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi ini menarik, Allah mengasihi kita, dan yang diminta oleh Allah apa? Yang diminta oleh Allah sebagai bentuk respon atas kasih Allah itu, kita mau mengasihi saudara-saudara kita. Ya. Jadi kalau malam hari ini kita bersama-sama mengenang atau dalam rangka Valentine, hadiah terbaik dari Valentine itu bukan coklat. Coklat itu bikin sakit gigi. Bukan bunga. Orang yang beri bunga itu menunjukkan bahwa dia cintanya juga akan layu. Kalau gitu bunga plastik, Pak. Hadiah terbaik dari Valentine adalah kita mengasihi saudara kita. Karena itu adalah wujud respon kita atas kasih Allah. Itu seperti aliran listrik, teman-teman. Kita terhubung dengan sumber listrik, maka kita akan mengalirkan listrik. Itu otomatis. Kalau kita tidak mengalirkan listrik, maka kita pasti tidak mengenal Allah, gitu kan? Kita pasti terputus dengan sumbernya. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi, jangan-jangan kita tidak terhubung dengan Allah. Jangan-jangan hati kita yang menutup diri dari Allah. Ini sangat real. Ini seperti aliran sungai dan kita ada di dalam aliran itu, maka kita ikut menyalurkan kasih Allah itu kepada setiap orang. Dan ini sangat penting buat kita. Kasih Allah, ya, mengasihi, kita mengasihi tidak bergantung dari apa yang orang lain lakukan. Ini yang membuat kita berbeda dari dunia. Saya bisa mengerti kalau misalkan teman-teman, saya nggak mau sama dia karena dia itu nyebelin, dia itu suka bully saya, dia itu suka nyakitin saya. Kalau dia baik sama saya, ya aku akan baik sama dia, ya kan? Seringkali kita bikin circle kan seperti itu kan. Kalau orang itu baik sama saya akan mengasihi dia. Tapi ingat, kekristenan cara mengasihi orang lain nggak kayak gitu, bos. Ingat bahwa kita dikasih Allah bukan karena mengapa, ya, bukan karena bagaimana kita, tapi karena Ia adalah kasih yang mengasihi kita. Maka karena itu kita mengasihi juga bukan karena bagaimana orang itu pada kita. Kita mengasihi dan tidak bisa tidak untuk mengasihi. Kenapa? Karena kita telah dialiri oleh si Allah, urahi oleh kasih Allah. Kasih Allah itu berlimpah ruah dalam hidup kita. Karena kita mengenal Allah, kita terhubung dengan Allah, maka mustahil kita untuk tidak mengasihi. Jadi kita mengasihi bukan tergantung dari orang yang orang lain lakukan pada kita. Ya. Jadi kalau kita bertanya kenapa kok kita begitu sulit mengasihi? Bukan soal orang lain. Kita sulit mengasihi. Yang kita lakukan adalah perlu membuka hati selebar-lebarnya atas kasih Allah. Biarlah kasih-Mu berlimpah ruah dalam hatiku sehingga aku bisa menyalurkan kepada orang. Oleh sebab itu, kan kasihilah musuhmu. Kenapa? Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Karena kita mengasihi tidak tergantung pada orang lain. Orang lain mau mengasihi atau enggak urusan kita, gitu kan. Engkau mengasihiku atau engkau membenciku, enggak urusan, aku tetap mengasihimu. Kenapa? Karena enggak mungkin aku enggak mengasihi. Karena Allah mengasihiku dan kasih Allah itu mengalir dalam hidupku. Sederhana atau? Sederhana tapi tidak sederhana. Betul. Ya.
Yang perlu kita lakukan adalah apa? Belajar untuk terus menaburkan. Kita sudah mendapatkan rahmat yang berlimpah ruah, itu adalah biji-biji cinta gitu ya. Bagian kita apa? Bagian kita untuk menyebarkan, meneruskan. Dan kita tidak bisa berkuasa atas hasilnya. Hasilnya itu karya Allah. Jadi kita ikut berpartisipasi dalam karya Allah. Kita berpartisipasi pada kasih Allah yang juga mengasihi setiap orang. Soalnya seringkali kita selalu terobsesi pada hasil. Kalau aku mengasihi, hasilnya apa? Gak urusan. Hasil itu bukan kita. Hasil itu Allah yang bekerja melampaui kita. Jadi tetaplah mengasihi. Ada orang yang senyumilah, kasihilah. Soal dia nanti baik padamu atau dia tetap sewot padamu, itu bukan urusan kita. Tapi percayalah, setiap taburan kasihmu tidak akan sia-sia. Karena Allah mengasihi melalui itu. Ya, tidak akan pernah sia-sia, rekan-rekan. Jadi kalau kita disirami kasih, maka taburlah kasih. Nah, wujud konkret kita mengasihi itu apa? Yang terakhir ini. Prinsip utama kasih. Kasih itu menghidupkan. Ya. Kasih itu bukan mematikan. Allah mengasihi kita, maka Allah menghidupkan kita, menyelamatkan kita, memulihkan kita. Oleh karena itu kalau kita mau mengasihi saudara-saudara kita, seperti apa? Kasih itu menghidupkan, kasih itu membangun, kasih itu memulihkan. Ada di sini yang berpacaran? Kalau berani angkat tangan, saya doakan kalian diberkati Tuhan dalam pacaranmu. Ora ono ngakoni. Kalian dikasih apa waktu Valentine kemarin? Saya mau mengatakan, apakah pacaran boleh Pak? Boleh. Mengasihi boleh. Tapi ingat, kalau engkau berpacaran di dalam Tuhan, tadi sang leader bilang ya, berpacaran di dalam Tuhan itu artinya apa toh? Berpacaran di dalam Tuhan itu berarti berpacaran dengan mengasihi, dengan kasih Tuhan. Ingat, kasih itu membangun. Kalau engkau mengasihi pacarmu, engkau akan berupaya membuat pacarmu jadi lebih baik. Jadi teman-teman, kalau kalian pacaran dan membuat engkau menjadi tidak baik, pacarmu toksik berarti. Kasihi, tapi putusin aja. Karena dia tidak mengasihimu. Ya, dia tidak mengasihimu. Kalau engkau memacari seseorang dan engkau akan menjadikan dia hanya sebagai objek nafsumu, objek keinginanmu, itu bukan kasih, bos. Itu sungguhnya engkau sedang egois karena engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Dan menjadikan dia sebagai objek dari keinginanmu. Jadi berpacaran boleh, tapi bangunlah pacarmu. Hidupkanlah pacarmu. Pulihkanlah pacarmu. Juga demikian dengan teman-temanmu yang lain. Yang paling terakhir yang mau saya sampaikan, ini ada kasus menjadi perhatian kita pada saat ini. Kali anak-anak muda punya keinginan untuk bunuh diri. Dan ini real. Mungkin dalam tahun ini kita akan membuat satu acara tentang persoalan ini. Kita akan mengadakan KKR dan juga kita akan mengadakan seminar tentang bagaimana mendampingi anak-anak muda yang ingin bunuh diri. Into the Light itu sebuah organisasi yang mendampingi anak-anak muda yang ingin bunuh diri. Mengatakan tahun 2024 ada 800-an sekian anak muda yang ingin bunuh diri. Dan itu yang mau menyampaikan. Dan mereka mengatakan yang tidak mau mengatakan itu 3 kali lipatnya. Kenapa? Karena kekecewaan, karena kesendirian, karena kesepian. Maka tugas kita, kalian bisa menjadi sahabat buat mereka. Kalian bisa menyelamatkan mereka loh. Dengan cara apa? Kasihilah. Yuk teman-teman, saya ajak malam ini untuk membuat satu komitmen saja. Kita mengasihi dengan cara yang paling sederhana. Jadilah teman buat orang lain. Sapalah temanmu. Jangan-jangan ketika kalian melihat ada temanmu yang sendirian, yang selalu terdiam, yang selalu merasa tertolak, atau seringkali kamu pakai untuk lucu-lucuan gitu ya. Itu jahat loh teman. Kalau kalian bully temanmu, wah itu kan cuma bercanda, itu jahat. Itu bukan mengasihi, itu bisa membunuhnya. Ya, itu jahat sekali.
itu kejahatan. Silah. Karena kita tidak mungkin tidak untuk mengasihi kalau kita mengenal Allah. Oleh karena itu jadilah sahabat untuk temanmu. Tegurlah, sapalah temanmu. Karena jangan salah, sapaan itu pernah menyelamatkan seseorang. Ada suatu ketika ada seorang muda yang mau berniat untuk bunuh diri, ia pergi ke jembatan. Dan suatu ketika ada anak kecil yang menyapa, "Halo Kak, selamat siang, mau kemana?" Sapaan yang sederhana, tapi itu mampu mengubah keinginannya untuk bunuh diri. Kenapa? Oh, ternyata masih ada yang menganggap saya ada. Sapaan itu mengubah. Sakeus itu bisa berubah ketika Yesus mengatakan, "Hai Sakeus, hari ini aku harus tinggal di rumahmu." Sapaan itu bisa mengubah. Sapaanmu itu bisa menyelamatkan, dan itu adalah wujud kasihmu. Jadi pulang dari ini, coba kalian bikin komitmen. Kalian bisa jadi saluran cinta kasih Allah buat orang lain. Bikinlah komitmen untuk mengasihi temanmu. Atau ketika kamu masih jengkel sama orang lain, ayo berusaha untuk mengasihinya. Dengan cara apa? Bukalah hatimu. "Tuhan, biarlah Engkau memenuhi aku dengan cintamu, sehingga hatiku yang pahit pada orang lain bisa mengasihi dia tanpa mengapa dan untuk apa. Karena dia adalah dia. Karena Engkau mengasihiku." Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sebagaimana kami ada, Engkau mengasihi kami. Engkau mengubah kami melalui cinta kasih-Mu. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menghidupkan kami. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk selalu hidup dalam cinta kasih-Mu, sehingga kami bisa menularkan cinta Tuhan pada setiap orang. Karena cinta-Mu tak terbatas, cinta-Mu penuh kejutan, dan setiap kejutan itu yang memberi kami kekuatan, pengharapan untuk terus melangkah. Bahkan di saat-saat paling rendah dalam hidup kami, mampukan kami untuk tetap menemukan rahmat-Mu. Mampukan kami untuk tetap menemukan cinta-Mu ketika kami merasa mustahil untuk dicintai. Dan biarlah kami menjadi saluran cinta-Mu untuk saudara-saudara kami, untuk kekasih kami, untuk sahabat kami, untuk tetangga kami, maupun juga orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami mengasihi sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cek. Oke. Semuanya diberkati, amin. Oke, kalau nggak gini kayaknya nggak seru. Terima kasih Pak Danang untuk firman yang luar biasa. Kita semakin tahu apa kasih yang terbesar dari hidup kita. Siapa yang kasih yang terbesar? Dari siapa? Dari siapa? Dari Tuhan ya, amin. Pada hari ini kita kan udah mendengarkan firman Tuhan, kita udah muji Tuhan ya. Yang pasti ibadah hari ini tuh spesial banget. Spesial Valentine. Valentine itu spesial dengan hari kasih sayang ya, ibarat hari kasih sayang. Jadi kalau misalnya kasih sayang itu tuh kan gak cuma buat diri sendiri ya, buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kan Tuhan juga bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hari ini kita mau sama-sama, siapa yang mau dapat coklat? Semua mau dapat coklat? Kalau tadi kan kalau Pak Danang bilang kalau misalnya Valentine tuh ibarat dengan coklat, tidak ibarat dengan bunga, tapi kita mengibaratkan Valentine itu tuh satu kasih yang terbesar daripada Tuhan, dan kita mengibaratkan kasih Tuhan itu dalam bentuk coklat. Jadi saya undang semuanya bisa bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri guys, oke. Sekarang aku mau kasih waktu
dalam 1 menit aja. Kan kalau ada pepatah, kalau tak kenal maka tak tinggal gading. Kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi aku kasih waktu 1 menit untuk berkenal sama orang-orang yang ada di sekitarnya kalian. Karena kalau misalnya kalian berkenalan itu akan jadi bumerang buat kalian masing-masing. Jadi dalam waktu 1 menit kalian harus kenal sama orang-orang di sekitar kalian. Oke, boleh kenalan, siapa namanya? Tanaya. Ezer, siapa namanya? Mesel, siapa namanya? Erik, siapa namanya? Abraham, siapa namanya? Vanes, siapa namanya? Michael, siapa namanya? Dian, oke. Saling berkenalan ya. Oke. Setelah kalian berkenalan, cek. Oke. Udah berkenalan. Sekarang kita mau nyanyi Ku kasihi kau dengan ikut gerakan semua ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, sekarang boleh berpasangan 2 orang bebas dulu 2 orang dan saling berhadapan. Oke, kalau enggak berhadapan tak bawa ke depan buat joget sendiri di depan. Oke, sekarang 2 udah. Oke, yang udah 2 katakan yes. Yang sudah berdua katakan amin. Oke, sekarang hadapan mulai ya. Yo, 2. Ku kasihi kau dengan. Ayo semuanya, tatap wajahnya temannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo dilihat wajahnya. Lihat wajahmu, kemuliaan Raja. Kasih Tuhan. Oke, sudah berdua ya. Sekarang musiknya dibuat dangdut dong. Dibuat dangdut. Oke. Sekarang peraturannya adalah berlima. Ayo berlima. Boleh dari gereja lain, gak apa-apa, gak masalah. Berlima. Ini masih bebas ya. Berlima masih bebas. Oke, yang sudah katakan yes. Oke. Musik. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo semuanya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajah temannya. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Oke. Sekarang cukup 2 orang, tapi nggak boleh dari gerejanya sendiri. Cukup 2 orang, tapi nggak boleh dari gerejanya sendiri. Oke? Ayo, boleh keluar dari kursi. Ayo, 2 orang, beda gerejanya. Benar. Kasih kau dengan kasih. Kasih kau dengan kasih. Lihat wajahnya. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kasih kau dengan kasih. Sekarang boleh bersama dengan temannya. Kita mau nyanyi lagu Sayang Sayang Disayang. Yang paling heboh langsung
panitia boleh di-share tuh. Boleh dibaca dulu, ada ayatnya. Udah dilihat ya ayatnya ya. Nah, sekarang ayatnya itu boleh dibacakan ke temannya sampingnya. Boleh dibacakan sebagai bentuk cinta, sebagai bentuk kasih, bentuk sayang buat temannya, buat saudara-saudara semuanya. Ayatnya apa? Gak dapat ya? Udah dibacain ayatnya. Oke, semuanya sudah mendapat coklat dan mendapatkan ayat ya. Semoga ayatnya ini bisa merema dalam setiap hidup kita dan membagikan cinta kasih dalam seluruh hidup kita. Semuanya sudah? Boleh diangkat coklatnya, diangkat atas. Oke, kita mau pujikan. Mau yang seru apa yang heboh? Mau yang seru? Mau yang seru, yakin? Kalau yang seru semuanya boleh lompat ya. Harus lompat ya. Dijamin ya, harus lompat ya. Yakin ya? Oke, siap? Oke, ini sebagai closing statement kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Karena kasih Allah itu tidak terukur, kasih Allah itu tidak terbatas dalam setiap hidup kita. Karena maka dari itu kita mau berikan yang terbaik sama Tuhan. Dan dengan ini kita mau suarakan haleluya buat nama Yesus Tuhan. Come on. Aku mau lihat anak-anak muda yang semangat. Aku mau lihat anak-anak muda yang penuh cinta. Aku mau lihat anak muda yang kasih. Lepas Bersama nama siapa? nama Yesus yang Yes. Nama Yesus Yahweh. Come on. Langkah tangan berhenti. berlari tanpa
Semuanya bersuka cita, amin. Boleh kasih tos kanan kirinya, depan belakang. Oke. Besok-besok kalau kita mau ibadah harus menyala ini ya. Gak boleh kita Roh Kudus, nggak bisa. Itu harus penuh dengan powerful, dengan rasa cinta kita dan luar biasa kita sama Tuhan. Oke. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Pak Ardi, saya silakan. Shalom semuanya. Oke, saya melihat luar biasa malam ini kita diberkati, kita bersuka cita bersama, suatu hal yang luar biasa. Saya mau sedikit sharing sebenarnya teman-teman. Saya minta sedikit waktu aja. Tadi pagi saya harus ke Semarang untuk ngantar anak saya cek kesehatan sebentar. Kemudian siang saya kembali lagi ke Jepara. Tapi sebelum gate Ngabul itu saya mengalami microslip. Dalam 1 detik di depan kantor pajak, tahu ya, sebelum kantor pajak itu kan tanjakan itu ya. Tiba-tiba saya tertidur. Dan mobil yang saya kendarai tiba-tiba ke sebelah arah kanan dan nabrak pagar gudang kayu situ. Saya terbangun dan saya ngelihat anak saya. Yang saya lihat pertama anak saya kepalanya ini kena kacanya sampai retak. Untungnya nggak pecah. Kemudian banyak warga yang membantu melihat kondisi kami. Anak saya giginya juga agak berdarah karena nggak tahu mungkin kena ketabrak atau apa, dashboard jadinya agak berdarah. Dia nangis sebentar, kemudian saya tenangkan, oke, it's okay, gitu ya. Kemudian kami keluar, kami menunggu karena mobilnya bannya yang depan, pelek sebelah kanan saya itu kena got saluran beton, jadinya sampai penyok dan bannya kempes langsung, nggak bisa jalan. Kemudian dipanggil dan singkat cerita, akhirnya mobil bisa dikendarai dan kami bisa sampai di rumah dengan selamat dan saya bisa hadir di sini. Tapi tadi di tengah-tengah saat kita bernyanyi, saya betul-betul merasakan kasih Tuhan buat hidup saya. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan memelihara setiap kita, saya, kalian, teman-teman semua. Tuhan gak melihat siapa kita. Karena apa kita dicintai. Tuhan just love. Tuhan hanya memberikan kasih-Nya buat kita semua. Dan hari ini saya berkati luar biasa. Saya bisa masih hadir sini, melihat semangat anak-anak muda Jepara yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, saya terima kasih kepada Majelis Jemaat dan hamba Tuhan dari GPD Kalvari. Terima kasih Pak Indra buat semua fasilitas, semua tim yang bekerja hari ini. Luar biasa, kita berikan aplaus buat mereka semua. Mereka punya hati untuk melayani Tuhan. Mereka latihan tiap kemarin saya Jumat jam 8, kemudian Kamis jam 8, Jumat jam 8, sebelumnya juga ada latihan. Mereka begitu luar biasanya memberikan waktu mereka untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita berikan aplaus lagi buat tim-tim yang ada di sini. Kemudian terima kasih buat Pendeta Danang dari GIT Jepara yang memberikan waktu dan memberikan firman-Nya begitu luar biasa menguatkan kita semua. Kemudian ya, di tengah-tengah kita ada tadi dikenalkan Pak Danang, sempat di-spill Pak Danang. Ada Pak Deki. Silakan berdiri Pak. Rambutnya putih tapi semangatnya sangat muda sekali.
itu luar biasa. Beliau adalah pimpinan dari analis program, jadi program pengembangan kepemimpinan anak-anak muda. Teman-teman bisa boleh ngobrol sama, kemarin kami sudah bertemu dengan hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja yang ada di Jepara. Pak Diki hadir memberikan program yang begitu luar biasa untuk pengembangan kepemimpinan teman-teman semua. Jadi kalau misalnya nanti penasaran mau apa sih Pak programnya, silakan nanya sama beliau ya. Atau nanti satu sesi kita undang beliau buat sharing untuk programnya. Terima kasih Pak untuk hadirannya di Youth BKSAG. Kemudian persembahan hari ini adalah 1.056.700. Terima kasih buat persembahan teman-teman semuanya. Ini kalau saya hitung sekitar 140-an gitu ya. Kalau dari jumlah kursinya saya hitung sekitar 100 gitu. Terima kasih buat persembahan teman-teman semuanya. Dan kita ketemu ibadah berikutnya Youth BKSAG di bulan April bertepatan dengan Paskah. Kita akan bertemu sana, kita memuji Tuhan bersama, kita belajar bersama, dan kita saling mengakrabkan diri. 7 gereja di Jepara ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Selamat malam. Saya serahkan kembali ke WL. Oke. Baik, terima kasih banyak Ko Ardi untuk pengumumannya. Dan kita sudah sampai di pengacara pada malam hari ini. Kita akan sama-sama doa untuk menutup ibadah pada malam hari ini. Dengan kasih Kristus, saya mohon dengan kasih Bapak Pendeta Danang bisa menutup ibadah BKSAG pada malam hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebersamaan dengan rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami sebagai satu tubuh Kristus di kota Jepara. Kami bersyukur untuk semangat yang menyala-nyala di dalam anak-anak mudamu. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Terlebih dari itu kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang senantiasa tercurah secara berlimpah ruah dalam hidup kami, yang menyertai kami dan menuntun kami, yang membuat kami layak di hadapan-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami akan pulang pada malam hari ini. Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memberkati kami semua, apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami dan memampukan kami untuk menjadi saluran cinta kasih-Mu untuk saudara-saudari kami. Dan kami mohonkan berkat-Mu untuk kami semua. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menaungi, memberkati, dan memelihara kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.